Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Zakia Corp. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu cara input siswa baru. Nah, untuk tahun pelajaran ini yaitu tahun 2023, kebetulan untuk aplikasi Dapodiknya juga baru rilis. Seperti biasa, untuk setiap awal tahun pelajaran kita akan input peserta didik baru. Jadi untuk input peserta didik baru itu ada 3. Nah, di sini sudah saya rangkumkan. Yaitu satu, yaitu dari rumah tangga. Lalu yang kedua adalah siswa dari Dapodik atau dari tingkat yang ada di bawahnya. Lalu yang ketiga ada siswa dari EMIS atau Kemendag atau luar Dapo. Nanti akan kita bahas satu-satu. Itu kita bahas dulu untuk siswa yang rumah tangga. Nah, untuk rumah tangga ini yaitu siswa yang belum pernah masuk di Dapodik. Nah, maka akan kita inputkan yaitu di peserta didik. Akan tetapi sebelum kita menginput peserta didik, kita harus punya rombelnya terlebih dahulu. Nah, di sini pada reguler, pada rombel saya sudah buat yaitu untuk rombongan belajar. Itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6. Terutama untuk rombel baru karena peserta didik baru yaitu adalah rombel kelas 1. Nah, di sini sudah saya buatkan rombelnya kelas 1. Nah, setelah dibuat rombel lalu kita input pada peserta didik. Oke. Lalu kita tambah pada tingkat awal. Nah, di sini. Lalu di sini ada form inputan. Nah, untuk form inputan teman-teman bisa download itu untuk pada saat pendaftaran agar diisi oleh siswa atau wali siswa. Nah, oke, di sini saya akan inputkan. Nanti kita pelan-pelan. Untuk lebih mudahnya itu teman-teman bisa menggunakan mouse. Nah, karena di sini pada saat menggulir ini lumayan susah. Nah, di sini. Oke, di sini saya menggunakan mouse. Atau jika di sini kita gunakan tombol tab kalau mau pindah ke kolom selanjutnya. Oke, saya mulai untuk data pribadi yaitu peserta didik tingkat awal. Yaitu ada kolom nama. Oke, saya perkecil dulu biar lebih enak. Karena di sini saya sudah menyiapkan datanya biar lebih cepat. Pastikan untuk nama itu sudah sesuai dengan data Dukcapil. Nah, teman-teman bisa lihat juga yaitu pada KK ataupun akta. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan KK juga belum tentu sesuai dengan data Dukcapil. Nah, kita inputkan di sini nama, jenis kelamin kita tinggal pilih, lalu NISN. Nah, karena siswa ini belum sekolah maka NISN belum punya, maka kita kosongkan saja, jangan dikasih angka ataupun min. Nah, seperti ini. Maka karena datanya akan menjadi merah, jadi ini tidak usah diisi. Lalu kewarganegaraan. Nah, untuk warganegaraan kita tinggal pilih di sini.
Nah, kita pilih di sini. Nah, kita pilih negara. Untuk di Indonesia secara otomatis ada ID adalah Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada pilihan Indonesia karena sudah otomatis ID. Lalu NIK. Oke, kita isikan NIK-nya. Lalu nomor KK. Nah, jika kurang satu maka akan menjadi merah. Jadi harus sesuai dengan data atau jumlah. Lalu tempat lahir. Silakan disesuaikan dengan data yang ada di KK atau akte. Di sini untuk tanggal kita bisa memilih di sini. Nah, oke, di sini tanggal 30 bulan 8 tahun 2015. Maka kita pilih tahun terlebih dahulu. Kita pilih tahun di sini. Lalu kita pilih bulan. Lalu kita pilih OK. Lalu kita pilih tanggal. Oke. Lalu nomor registrasi akta akhir. Akta lahir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada akte. Kebutuhan khusus jika ada, silakan teman-teman bisa pilih. Jika tidak ada maka bisa dikosongi. Lalu agama dan kepercayaan, teman-teman bisa pilih. Lalu alamat jalan, teman-teman silakan diisi. Di sini ada tanda bintang, yang perhatikan untuk tanda bintang berarti harus diisi. Lalu RT, lalu nama dusun, lalu kita pilih kecamatan, silakan diketikkan. Nah, di sini kita tinggal pilih. Kita ketikkan kurang lebih 3 atau 4 huruf, maka akan muncul di sini. Lalu desa. Lalu kode pos. Lalu lintang. Lintang bujur. Di sini tidak ada tanda bintang merah. Jadi di sini masih bisa dikosongkan. Tapi jika mau diisi, teman-teman bisa pilih di sini, buka peta koordinat. Nah, di sini maka akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa pilih. Di sini saya klik allow. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini untuk titik koordinat langsung menuju pada nomor KK. Nah, di sini adalah alamat di Penyarang, kecamatan. Nah, di sini. Lalu kita
bisa pilih. Nah, di sini misalnya tinggal diklik dan geser, atau bisa dikosongkan terlebih dahulu. Lalu kita pilih tempat tinggal, lalu mode transportasi teman-teman bisa pilih sesuai dengan keadaan. Lalu anak ke berapa, yaitu pada kakaknya, silakan teman-teman bisa lihat pada kakak. Di sini anak pertama. Lalu kolom ini yaitu untuk PIP atau Program Indonesia Pintar, penerima KPS atau PKH. Nah, silakan teman-teman bisa pilih. Kalau punya kartu KPS kita pilih di sini. Kalau tidak berarti kita pilih di sini. Lalu apakah punya KIP? Silakan teman-teman pada saat pendaftaran tentunya ditanyakan. Kalau punya KIP berarti kita tinggal cek di sini, kita aktifkan. Lalu kita pilih juga di sini apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP, maka kita pilih ya. Nah, kalau kita pilih tidak, maka di sini adalah ada alasan menolak. Itu menolaknya karena apa? Nah, teman-teman bisa memilih di sini. Pilih salah satu. Oke. Selanjutnya untuk ban kosong, tidak ada yang harus diisi. Lalu kita isikan nama ayah. Oke, nama ayah. Lalu nik. Tahun lahir. Pastikan semua kolom itu terisi. Pendidikan ayah, silakan bisa dipilih. Di sini ada pilihannya dari paling atas sampai dengan paling bawah. TK, tidak sekolah. Nah, di sini ada pilihannya. Lalu pekerjaan, silakan teman-teman juga bisa memilih. Ada tidak bekerja, nelayan, petani, sampai dengan paling bawah ada lainnya. Bahkan jika ayahnya sudah meninggal, maka di sini ada pilihannya. Oke, sekarang saya pilih sini sesuai dengan kakak. Penghasilan kita pilih. Lalu untuk kebutuhan khusus ayah, jika tidak ada maka bisa dikosongi. Selanjutnya yaitu pada kolom data ibu kandung. Sama seperti halnya kolom ayah, kita isikan datanya. Di sini tadi saya ada pilih pekerjaan ibu, karena di kakak tertulis ibu rumah tangga, maka saya isikan tidak bekerja. Jadi kita pilih sesuai dengan yang ada di kakak. Teman-teman nanti tinggal pilih. Karena ibu rumah tangga, jadi seharusnya saya juga pilih adalah kurang dari 500 atau tidak berpenghasilan, karena tidak ada yang menggaji.
silakan diisi. Data wali. Sekarang kita ke data wali. Jika anak tersebut ikut dengan wali atau mempunyai wali, teman-teman bisa checklist di sini. Nah, maka kita masukkan nama walinya. Sama seperti halnya nama orang tua di sini. Tapi jika tidak ada wali, maka kita cek yang tidak. Lalu ada juga nomor kontak, yaitu nomor telepon rumah atau bisa juga nomor HP. Di sini nomor HP sudah jelas, ada alamat email. Nah, di sini saya sudah mengisi semua untuk peserta didik baru yang belum pernah masuk pada aplikasi Dapodik. Jadi catatannya siswa belum pernah masuk pada aplikasi Dapodik. Setelah diisi semua, kita klik pada simpan dan tutup. Mungkin sebagai contoh, di sini saya belum isi. Bisa jadi karena lupa mungkin. Kita klik simpan. Di sini kalau kita belum isi, kita klik simpan, maka akan keluar seperti ini. Oke, kita isikan. Ada yang salah. Nah, di sini untuk alamat RT itu ada yang belum diisi. Jadi kalau ada kesalahan, silakan teman-teman bisa dicari letak kesalahannya dengan kotak merah. Kita cari yang berkotak merah. Nah, di sini untuk nik ayah, di sini ada kesalahan. Nik ayah. Di sini ditandai dengan kotak merah seperti ini. Jadi kita coba lihat nama ayah. Di sini untuk nik ternyata salah. Kita lihat di KK atau KTP. Jadi di sini kurang 1 digit. Saya tambahkan. Jadi kalau ada kesalahan, ada tandanya. Oke. Lalu kita klik simpan dan tutup. Pastikan PD atas nama Yoga Putro. Jika memiliki nomor KPPS sudah diinputkan untuk kebutuhan program Indonesia Pintar. Itu jika punya kartu PIP. Kebetulan di berkas saya itu tidak ada berkasnya. Lalu kita klik ya. Peserta didik berhasil kita inputkan. Nah, di sini Yoga Putra Sutoyo sudah berhasil kita inputkan. Nah, di sini. Lalu di sini kita inputkan yaitu tinggi badan. Silakan tinggi badan bisa diinputkan untuk siswa sekolah. Berat badan juga diisi karena nanti pada saat validasi nanti akan kelihatan jika tidak diisi. Lalu di sini ada tanda bintang, berarti kita harus mengisi. Jika tidak diisi maka akan menjadi invalid. Jadi ini untuk data periodik. Lalu kita isikan berat badannya, lingkar kepala. Lalu ada jarak tempuh.
Nah, di sini juga ada tanda bintang, berarti harus diisi. Bisa kurang, bisa lebih. Lalu waktu tempuh, silakan diisi dalam kurung jam garis miring menit. Nah, di sini ada jam, ada menit. Bisa jadi cuma 15 menit atau 10 menit. Maka seperti ini. Di sini 0, di sini 10, tergantung jarak. Jumlah saudara kandung. Silakan bisa dilihat pada kakak, jumlah saudara kandung ada berapa. Di sini kebetulan anak pertama, lalu ada punya adik. Di sini diisi angka 2. Nah, setelah diisi, lalu kita klik pada simpan. Nah, di sini dilihatkan, di sini ada tanda merah. Di sini tombol registrasi di atas, isi dengan tombol registrasi di atas. Oke, lalu saya disimpan dulu di sini. Oke, data peserta didik berhasil disimpan. Lalu kita masuk di sini, siswa yang belum terdaftar. Kita masuk pada registrasi di sini. Lalu di sini kita pilih siswa baru karena kita inputnya baru. Lalu nomor induk PD atau NIS, nomor induk sekolah. Siswa baru jika sudah dibuatkan maka diisikan di sini. Lalu tanggal masuk sekolah. Lalu sekolah asal. Nah, di sini untuk siswa ini karena kita input baru, makanya kita tidak mempunyai sekolah asal. Lalu di sini ada keterangan apakah pernah PAUD formal atau TK. Jika iya, maka kita checklist di sini. Jika tidak, maka di sini. Lalu apakah pernah PAUD non formal, KB, TPA, SPS. Nah, silakan dipilih. Hobi, silakan teman-teman bisa isikan atau dipilih sesuai dengan keminatan anak. Lalu di sini ada cita-cita untuk laki-laki. Karena di sini adalah siswa baru, maka untuk ini bisa dikosongkan. Lalu kita klik simpan dan tutup. Oke, sekarang kita cari tadi untuk nama Yoga Putra Sutoyo. Kita cari peserta didik sini. Nah, di sini atas nama Yoga sudah checklist valid. Lalu pada tingkat kelas saat ini, di sini kita tidak bisa memilih untuk rombel. Lalu maka di sini kita masuk pada menu rombel. Kita pilih kelas 1, lalu anggota rombel. Nah, di sini maka akan tampil nama Yoga Putra Sutoyo. Lalu agar masuk ke rombel, maka kita tinggal klik dan geser. Nah, kita tekan, kita klik, lalu kita geser. Nah, kita taruh di sini. Kita lepaskan. Nah, maka sekarang untuk Yoga Putra Sutoyo sudah masuk pada rombel. Di sini NISN masih belum punya, NIS juga belum punya. Oke, kita tutup. Oke, sekarang kita cek lagi pada peserta didik. Oke, di sini masih kosong. Kita klik reload.
Oke, sekarang kita klik yoga, kita cari lagi. Nah, di sini untuk siswanya sudah masuk ke kelas dan rombel. Intinya pada saat kita input tambah PD tingkat akhir, itu data harus sesuai dengan data Dukcapil, karena nanti pada saat mau sinkron itu kita validasi dulu, validasi lokal. Nanti untuk peserta didik, jika datanya tidak sesuai dengan Dukcapil, maka di sini akan menjadi invalid. Nah, kebetulan di sini untuk saat ini itu tidak ada invalid, jadi cuma warning. Nah, untuk warning masih bisa sinkron, tapi kalau invalid itu kita tidak bisa sinkron. Nah, di sini untuk warning ada beberapa macam. Di sini mengisikan hobi pada formulir registrasi dengan benar, seperti tadi saya sudah praktekkan. Lalu di sini untuk nama tadi yang sudah saya isikan, yoga. Di sini rombel harap mengisikan NISN, karena belum punya NISN maka menjadi warning. Lalu begitu juga untuk, nah di sini ada warning jika penerima KPS atau PKH memilih ya agar nomor KPS diisi dengan benar pada kesejahteraan peserta didik. Nah, begitu teman-teman cara input atau tambah peserta didik baru pada aplikasi Dapodik. Lalu untuk tambah peserta didik dari PAUD atau peserta didik yang pernah masuk pada aplikasi Dapodik, nanti akan kita bahas pada video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kepada teman-teman yang belum like dan subscribe channel saya, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa tombol lonceng. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.